Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman banyak yang bertulis di komentar ataupun menulis komentar menanyakan perihal menstruasi ataupun haid. Jadi pada bulan ini saya memang banyak membahas tentang menstruasi ataupun haid. Ya tujuannya agar kalau seandainya teman-teman ada yang bertanya, video-video tersebut sudah bisa mewakili ataupun menjawabnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin melihat, ya lihat saja video-video saya sebelumnya ya tentang menstruasi. Nah itu saya gabungkan di playlist di kesehatan wanita. Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda teman-teman akan mengalami haid ataupun menstruasi. Nah menstruasinya akan datang itu biasanya mengalami tanda-tanda. Ya pada umumnya sebelum menstruasi ataupun haid itu banyak orang mengalami PMS ya, tapi kalau seandainya tidak mengalami PMS ya nggak tahu ya. Kalau seandainya siklusnya 28 hari pasti tiap bulan, ya itu gampang sekali ya mengenali bagaimana teman-teman akan menstruasi. Ya bentar lagi mau menstruasi ini udah tanggal segini ya, gampang menghitungnya. Tapi kalau seandainya ada yang menstruasinya kadang 25 hari, kadang 30 hari, kadang 27 hari ataupun kadang 33 hari, ya itu agak sulit ya kalau seandainya menstruasinya terus berubah-ubah. Nah jadi saya bahas saja, semoga membantu teman-teman tentang mengenali tanda-tanda teman-teman akan menstruasi ya. Karena kalau seandainya teman-teman tidak mengenali tanda-tanda menstruasi, teman-teman ada acara penting ataupun ingin menghadiri sesuatu momen ya, itu akan repot kalau seandainya teman-teman tidak tahu tanda-tandanya. Jadi kalau teman-teman mengenali tanda-tandanya, teman-teman bisa melakukan persiapan ataupun bisa siap-siap ya. Tandanya yang pertama adalah munculnya jerawat. Nah, munculnya jerawat ini adalah tanda yang paling umum yang sering dialami. Nah, kenapa bisa munculnya jerawat? Ya karena perubahan hormon ya. Tubuh ataupun kulit memproduksi minyak berlebih ya ataupun sebum. Nah, minyak-minyak tersebut nanti akan menyumbat pori-pori. Nah, kalau seandainya pori-pori tersumbat, yaitu merupakan cikal bakal nanti teman-teman akan muncul jerawat. Yang kedua adalah mengalami kram perut. Nah, kram perut ini merupakan tanda yang paling umum juga yang sering dialami oleh banyak orang. Siapa di sini yang kalau mau menstruasi tidak ada kram perut? Pasti ada ya. Pada umumnya itu ada. Nah, kram perut bisa dialami teman-teman itu 1 hari ataupun 2 hari menjelang teman-teman menstruasi. Ataupun teman-teman merasa tidak nyaman di area perut, khususnya di area perut bagian bawah juga. Nah, ini merupakan tanda-tanda teman-teman ingin menstruasi. Nah, tenang saja ya, kram perut ataupun rasa tidak nyaman di perut biasanya akan hilang ketika teman-teman sudah menstruasi. Yang ketiga adalah badan terasa lelah ataupun capek tapi sulit tidur. Nah, biasanya ini sering terjadi ya, teman-teman mengalami ngantuk ya, capek tapi nggak bisa tidur. Nah, ini bisa saja menghampiri teman-teman tanda yang seperti ini. Nah, ini terjadi ya ketika perubahan hormon, kemudian memang teman-teman sedang capek, sedang lelah akibat aktivitas fisik seharian. Nah, tapi nggak bisa tidur. Nah, ini bisa terjadi ya. Nah, ini merupakan tanda juga ketika teman-teman ingin menstruasi ataupun haid. Yang keempat, area sensitif teman-teman itu akan terasa besar, padat, dan nyeri. Nah, ini merupakan tanda yang umum ya. Ketika haid ataupun menstruasi akan datang ataupun menghampiri teman-teman, ya itu akan terjadi perubahan pada area sensitif teman-teman. Nah, itu akan terasa nyeri ketika disentuh, akan terasa sedikit membesar ya. Nah, ini terjadi akibat perubahan hormon. Nah, perubahan hormon akan menyebabkan adanya peningkatan ataupun pembesaran dari kelenjar-kelenjar di area tersebut ya. Kemudian juga akan menyebabkan saluran-saluran tersebut juga ikut terpengaruh. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa bisa membesar, terasa nyeri.
Yang kelima, sembelit ataupun diare. Nah, banyak orang yang ketika ingin menstruasi ataupun ingin haid itu mengalami sembelit. Ataupun juga ada orang yang ingin menstruasi ataupun haid itu mengalami diare. Tapi ini tidak semuanya. Tapi ini bisa menjadi patokan. Ya, selain tanda kedua itu ya disebabkan oleh adanya pengaruh dari prostaglandin maupun hormon progesteron. Yang keenam, perut kembung. Udah makan teratur, nggak telat makan, makannya juga makan sehat, tapi kok perutnya kembung. Ya, ini bisa saja teman-teman merupakan tanda teman-teman akan datang menstruasi ataupun haid. Cara untuk mengatasinya bagaimana? Ya, kurangi untuk makanan yang berminyak, ya berlemak, santan, kemudian juga makanan pedas ataupun makanan yang bisa menimbulkan gas. Ya, cara menguranginya seperti itu. Dan jangan lupa untuk istirahat cukup. Yang ketujuh, gangguan mood. Nah, ini sering terjadi pada wanita ya, ketika ingin menstruasi ataupun haid itu moodnya sering berubah-ubah. Kadang gampang marah, kadang gampang sedih, ya pokoknya tidak menentu ya. Kalau orang umumnya udah paham lah ya tentang perubahan mood ini, itu hal yang wajar katanya. Itu bentar lagi mau menstruasi tuh kayaknya dia marah-marah terus. Itu bentar mau menstruasi tuh dia ngomel-ngomel terus ya. Pokoknya adanya perubahan suasana hati ataupun mood yang sering berubah-ubah. Yang kedelapan adalah sakit kepala. Nah, keadaan terakhir ini sering dialami juga oleh wanita ketika ingin menstruasi ataupun haid karena adanya perubahan hormonal yang akibatnya menyebabkan kepala ataupun bagian atas itu menjadi nyeri ataupun sakit, kadang pusing ya, kadang sakit kepala. Nah, itu teman-teman tadi tanda-tanda yang bisa dirasakan ketika teman-teman ingin haid ataupun menstruasi kalau memang menstruasi teman-teman tidak menentu. Jadi teman-teman kalau mengetahuinya bisa melakukan persiapan, oh bentar lagi mau haid ataupun menstruasi nih, harus bawa ini, harus pakai ini, supaya tidak salah-salah. Nanti ketika ada acara penting ya teman-teman malah menstruasi ataupun haid ya jadi ngecap kemana-mana. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video yang saya sampaikan. Semoga teman-teman mengerti. Jangan lupa untuk bantu share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak yang tahu, makin banyak yang lihat. Jangan lupa di like video ini, tulis di kolom komentar pendapat, cerita, ataupun pertanyaan teman-teman. Nanti kita saling berbagi. Nanti saya buatkan videonya jika memungkinkan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat, sampai jumpa.